Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Kalau kemarin ada videonya Kiai Ghazali Said, saat ini ada lanjutannya. Sebenarnya apa toh? Banyaknya orang mengkritisi PBNU, khususnya PBNU ya. Itu sesungguhnya ya karena cintanya dengan NU. Ibaratnya apa ya? Orang-orang yang mengkritisi itu kan kadang tidak punya akses untuk ke sana. Makanya jalan satu-satunya itu mengkritisi lewat internet, lewat media. Ya karena pertemanan, perkoncoan itu beda. Jangan salah artikan dalam artian mengkritisi PBNU itu dianggap benci, tidak. Dengan mengkritisi seperti itu menjaga keseimbangan gitu loh. Marwah PBNU itu seperti apa? Kalau seperti saya misalkan, saya nggak punya kans apa-apa gitu loh. Siapa sih gitu loh? Karena saya cinta dengan PBNU, dengan NU ya, mengkritisnya lewat begini. Apa yang bisa dilakukan gitu? Ukhuwah Nahdliyah itu saat ini tuh ujiannya tuh di situ. Ternyata apa buktinya? Ini pertarungan ini gitu. Tapi kayak apapun memang harus ada yang berusaha menyeimbangkan. Entah itu dari bawah, dari kecil, dari atas, dari manapun itu bisa gitu loh. Ini video lanjutannya. Nah, tapi yang dipersoalkan itu adalah mereka walaupun partainya berbeda, tapi ada ukhuwah Nahdliyah. Itu diikat oleh ukhuwah Nahdliyah. Jadi menurut saya kalau sekarang ini mestinya kita ada ukhuwah Nahdliyah. Kalau memang mau netral, ya netral temenan. Kok bingung masyarakat misalnya? Ya bingung, ya diberi opsi. Opsi itu yang ada NU-nya, ya nomor 1 dan nomor 3 atau nomor 2. Ya, karena saya juga heran juga ya, ibu kita ketua muslimat kok menjadi 02. Itu narasinya apa? Sebetulnya ada narasinya. Ya itu yang harus kita perhatikan kalau kita dalam kondisi seperti sekarang. Kalau ini tetap seperti ini, kan ini dalam politik itu kan bisa segala sesuatunya cepat berubah. Ini kan mungkin ngitungnya ini. Kalau 2 itu kayaknya lebih dekat untuk bisa menang. Menurut hitungannya, prediksinya. Karena infrastruktur. Ya infrastruktur, mulai dari bansos. Nah, itu nanti dikuasai ini. Kemudian apalagi pengerahan lurah-lurah segala macam. Apalagi katanya polisi-polisi. Ini saya dengar sendiri, bukan yang dari berita ya. Polisi-polisi itu ikut memasang partainya PSI itu. Yang presiden itu bilang, Bawaslu menang. Gitu. Kan ada iklannya itu. Ya, ada. Nah, itu kan kayak begini nih, presiden yang nggak netral. Kalau dari partai politik sebetulnya ya bilang aja saya PSI kan gitu. Ini kan nggak jelas karena anaknya aja. Ya otomatis anaknya karena jadi ini sudah semuanya seperti itu. Lah NU kok ikut terlibat seperti itu gitu. Dan menurut saya ini nggak fair juga. Nah ini problem tadi kalau dibanding pada era Hadratus Syekh yang menempatkan keulamaannya itu ya sebagai pencerah, sekarang malah menempatkan politik di atas keulamaannya. Ini kan ada degradasi ini kan dari segi kewibawaan. Orang saya lihat itu mendengarkan tausiah itu sudah, apalagi kalau soal politik sudah nggak mau dengarkan. Ini kan berisiko sekali bagi marwah ulama gitu. Iya. Artinya apa? Kalau kita sepakat bahwa teladan kita itu Kiai Hasyim. Ya, yang menduduki jabatan sekelas Kiai Hasyim. Sekelas Hadratus Syekh, itu meneladani Hadratus Syekh. Mengayomi semua. Mengayomi semua itu Indonesia yang penting bersatu. Soal pilihan, misalnya karena posisinya seperti sekarang, soal pilihan sudah terserah Anda. Kalau yang ada NU-nya itu yang dipilih, gitu aja. Kau usah yang ada NU-nya gitu aja.
Ya ini persoalan pencerahan, Bro. Tempo hari waktu haul Gus Dur, Kiai Musta'in Syafi'i itu sebagai Ketua Dewan Masyayikh Tebuireng kan dipersilakan menyampaikan manaqib Ki Hasyim sampai pengasuh-pengasuh dan kiai-kiai di Tebuireng. Nah, yang menarik saat itu Ki Musta'in menyampaikan bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pernah ada tamu dari Belanda zaman perjuangan kan saat itu, yaitu Gubernur Jawa Timur Van der Plas itu sama siapa gitu bertamu ke Tebuireng yang tujuannya untuk melobi atau merayu Ki Hasyim agar pro Belanda. Nah, ketika saat itu dipersilakan masuk kan, Van der Plas itu sama Hadratus Syekh sudah mulai melancarkan rayuan-rayuan. Tiba-tiba Hadratus Syekh menyampaikan, kok ada bunyi anjing di luar, apa tuan bawa anjing? Oh iya bawa, masukkan aja, masukkan biar nggak kepanasan. Kayaknya anjing Anda itu kepanasan, panjenengan itu kepanasan. Anjingnya itu lalu dimasukkan. Nah, begitu dimasukkan, Hadratus Syekh lebih banyak bicara soal anjing. Sehingga ini lobby ini terabaikan. Terabaikan sehingga nggak sempat melobi terus gitu kan. Nah, yang jadi persoalan kemudian, anjing ini kan najis berat, najis mughaladoh. Ada salah seorang asatid, ustadz, ya semacam mudoroso ke Hadratus Syekh. Ya, Kiai kan anjing itu najis mughaladoh, kok suruh masuk ke sini, bagaimana gitu kan. Nah, katanya Pak Yai ini, ya setelah pulang tentunya ya, tamunya itu. Nah, anjing najis itu kan kata ahli fikih. Anjingnya sendiri kan nggak tahu kalau najis. Itu yang pertama. Yang kedua, najisnya anjing itu kan masih bisa disucikan dengan cara-cara yaitu fikih, dengan air ditambah 7 kali dengan satu ada dengan debu kan gitu kan. Tapi kalau najisnya pikiran kiai mau disucikan dengan apa? Karena itu saya memprioritaskan yaitu tadi gitu kan. Kalau soal anjing nomor 2. Nah, yang Van der Plas ini lalu berpikir, ya lobby saya soal politik malah nggak dihiraukan, sementara malah cerita anjing. Jangan-jangan saya ini lebih najis daripada anjing. Ini Prof, artinya Hadratus Syekh Hasyim itu betul-betul menunjukkan sebagai figur atau seorang ulama betulan, tidak menukar dengan posisi politis atau apa. Bahasa kalau yang najis itu pikirannya para kiai, mau disucikan dengan apa? Nah, jangan-jangan, ya mohon maaf, sekarang yang terkontaminasi politik itu, jangan-jangan yang sudah dikhawatirkan Hadratus Syekh itu, ini kan sangat bahaya sekali. Bagaimana mensucikan dengan air yang tohir mutahhir? Kalau saya amati, kesalahan berawal itu apa? Memasukkan unsur-unsur politik di kepengurusan PBNU. Itu loh masalahnya. Karena memasukkan orang-orang yang selama ini beredar di kalangan perpolitikan. Lalu misalkan dia kader, ya kan, kader lama atau apalah. Ya karena awalnya itu. Di PBNU itu awalnya kan ada beberapa dari orang politik, dari PDIP ada, Golkar ada, P3 ada, PKB ada. Makanya kemarin tuh ada yang dipecat satu. Sesungguhnya tuh apa? Itu pola untuk melempar yang lain juga. Jeleknya tuh di situ. Tapi juga masih ada yang tertinggal. Lihat saja komentar-komentarnya itu, tokohnya itu. Dia dulu tuh jelas kader di NU. Sampai sekarang masih, walaupun dia itu sesungguhnya punya hubungan gitu loh. Karena apa? Bisa dilihat dari komentar-komentarnya di media. Kalau misalkan orang ini tidak punya kepentingan, dia tidak akan begitu. Benar apa yang dikatakan Kiai Ghazali Said ini. Kalau diamati apa? Godaannya itu loh, godaan. Tapi lebih parah jika misalkan mendekati godaan itu.
Kalau begitu, NU ini tidak akan ibaratnya apa ya, kena noda itu tidak akan bisa. Karena NU ya NU. Masalahnya itu kan di oknum-oknum orangnya. Nah, orang-orang ini misalkan dia ini di salah jalan, salah jurusan, ya nanti dia yang kena sendiri gitu loh. Ya enggak, kita husnudon. Ya, betul. Husnudon bahwa kalau ada perbedaan di kalangan pimpinan NU itu mungkin dalam batas apa yang disebut dengan ijtihad politik. Jadi kalau ijtihad politik itu yang salah dapat 1, yang benar dapat 2. Artinya sih oleh konjara. Itu mudah-mudahan seperti itu. Ya, ya. Kalau hanya yang terpenting karena kita di NU itu kita terikat dengan ukhuwah nahdiyah. Kalaupun kita berbeda, kita kan harus ngitung juga. Tapi mohon maaf bro, ijtihad itu apa boleh dikaitkan dengan materi? Misalnya Prof Kiai sebagai pengasuh pesantren An-Nur, pesantren Masya An-Nur, datangnya orang nuraninya sudah ke paslon tertentu, lalu datang ini 1 miliar untuk bangun pondok, tiba-tiba berubah, oh saya ijtihad juga, apa begitu bro? Ya itu namanya ikut hawa nafsunya. Oh gitu ya. Jadi kalau ijtihad itu harus berdasarkan tidak ada materi, harus didasarkan pada nurani, pikiran menurut kepentingan dia yang kira-kira lebih masoleh bagi umat Islam itu, terus dia membuat pilihan itu yang kalau salah itu dapat pahala. Tapi kalau sudah motifnya materi, apapun materinya itu untuk pondok, untuk masjid segala macam, itu termasuk yattabi'ul hawa, ikut hawa nafsu. Jadi jangan. Jadi materi itu tidak boleh dijadikan alasan ijtihad. Kalau ijtihad itu tidak ada, itu materi itu tidak ada. Intelektual juga begitu. Jadi kan ijtihad itu sebetulnya kan intelektualitas, kerjaan intelektual. Jadi kerja intelektual itu harus bebas dari materi. Tapi yang dipentingkan adalah pendapatnya itu lima sholihil muslim, untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan umat Islam. Gitu. Nah itu, atau lima sholihin nas, masolihil ibad. Itu tujuannya ke sana semua. Berarti parameternya kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat. Kalau ijtihadnya diukur bukan kepentingan untuk itu, berarti itu ikut hawa nafsunya. Jadi misalnya, walaupun untuk kepentingan pondoknya. Iya, apalagi pondok. Oh. Pondok itu kan lebih ke pribadi. Iya, iya. Kan itu milik khosok. Tapi kalau ini ijtihad itu maslahun nas, maslahul ibad, bahkan melampaui sekat agama, kepentingan kaum muslimin, tapi kepentingan manusia. Termasuk yang non muslim. Ya, termasuk yang non muslim. Itu yang harus kalau kita lihat maqasidus syariah itu tujuan hukum. Maqasidus syariah itu lima sholihil ibad. Itu istilah yang dibuat oleh ulama-ulama dulu. Menurut saya luar biasa. Maksudnya ibad. Karena yang dilindungi itu tidak hanya muslim saja, tapi non muslim juga. Nah, disitulah kalau ijtihadnya salah dapat pahala. Nah, kalau karena dapat iming-iming, apalagi iming-imingannya nanti kalau saya sampai tak kasih menteri 2, 3. Saya dengar itu. Berarti bukan ijtihad itu ya? Ya? Sudah kepentingan ya? Ya itu namanya ijtihad pamrih. Nah, ijtihad pamrih itu dosa. Jadi harus kepentingannya itu bukan jabatan, bukan duniawi, tapi masolih muslimin, masolihil ibad, masolihil nas. Harus steril dari itu. Itu kerja intelektual sebetulnya.
Jadi kalau istilah Gus Dur, jangan jadi intelektual tukang. Ya. Intelektual tukang itu jadi tukang pikir, tukang sesuai pesanan. Kalau sesuai pesanan, sama dengan survei mungkin. Sesuai pesanan, mau kemana gitu. Nah, ya diakal ya supaya agak rasional gitu. Tapi tujuannya supaya sesuai dengan survei. Nanti ketika pemilihan. Dan itu kan mau nyolong misalnya. Iya. Nah, kalau begitu itu rokok itu. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Saya mudah-mudahan saya husnudzon pada pimpinan-pimpinan NU bahwa itu tidak sampai ke sana. Oleh karena itu mungkin kalau itu harus tegas, kalau perlu ya, karena berita-beritanya simpang siur, membuat tertulis bahwa warga NU itu adalah bebas memilih. Tapi anjurannya, guide-nya yang di situ ada NU-nya.